Oh, Abu Bakar Siddiq sebagai imam pengganti. Abu Bakar Siddiq sebagai imam pengganti. Tiba-tiba datang imam rawatib. Imam si istiqomah bilang dulu. Maka imam pengganti mundur. Imam rawatib lah ia si memimpin akan jamaah. Walaupun dia datang budian. Boleh jadi seandainya salat isya atau salat maghrib, imam pengganti mau kerja jamaah serakaat, tiba-tiba datang imam si terganti karena bau para waringan pulih. Nah judul aja datang jamaah pulih, maka imam si terganti langsung nganjeng atau tokol di samping kanan imam, di samping kanan imam pengganti nu, ya kan tokol imam pengganti di samping kanan imam isi berganti. Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada Abu Bakar Siddiq ada lanjutan. Lagu jelas Abu Bakar Siddiq sangat takzim kepada Rasulullah dan merasa su'ul adab apabila ia salat di julur Rasulullah SAW. Akhirnya mundur Abu Bakar Siddiq. Nama di sab jamaah syarat di Udina. Rasulullah jadi imam. Berarti Abu Bakar Siddiq mengikuti salat Rasulullah, sedangkan jamaah para sahabat selain mengikuti salat Abu Bakar Siddiq. Dalam arti, coba bayangkan, Rasulullah umpama datang oleh rakaat kedua, berarti ketinggalan serakaat. Sebagai masbuk, lagu masbuknya ini jadi makmum masbuk, imam masbuk. Abu Bakar sebagai pengganti mundur, tamale sab para makmum, berarti ia milu jadi makmum daripada Rasulullah SAW. Permintaan tak ada halam ini. Maka bareh apabila Abu Bakar Siddiq kepada para sahabat sempurna 4 rakaat, harus tunggu Rasulullah menyelesaikan 4 rakaat. Andeknya salam kanca Rasulullah SAW. Jadi ndek ni ikuti Rasulullah rukuk sujud. Lagu pada tokol jamaah, para tokol nunggu sampai Rasulullah rukuk sujud selesai tasyahud, salam, turun pada salam. Beruna pada salam. Ante ngombe, ante tetap taraning berjamaah. Saya ingat lamun dengan salam berjulu batal solat, nanti batal jamaah doang, solat. Karena apa? Karena imam di depan salam. Akan batal solatnya Abu Bakar Siddiq impal para jamaah selainan apabila dia diberi puparaka. Kanca imam isi datang kemudian. Maka daripada dia dengan mau pahala jamaah, apalagi dia dengan mau endah solat sisa lantaran ia nyelonong rekengan, maka ya dia harus tunggu dulu selesai imam isi masbuk nih, adanya beriok salah. Nah inilah cara atur. Jadi cuma dia jelas hal ITC muhaddits bahwa Rasulullah yang masbuk atau tidak dalam sejarah imam. Artinya Abu Bakar Siddiq kata para jamaah lain boleh jadi di manruku rakaat pertama dia tuh datang dia manruku, lamun di manruku kan dia masbuk kan. Seandainya ada ruku doang, ada datang malik milu ruku langsung dia para masbuk. Karena apa? Karena dia hanya ketinggalan takbiratul ihram timfal al-fatihah, si bau terjamin di kapak si imam apabila mau milu kanca imam ruku rakaat pertama, berarti sempurnalah barang-barang ya
Dan telur rakaat misalnya sembahyang maghrib telur rakaat, berarti mau umpama imam kaca jamaah warukuk di rakaat pertama, datang makmum milu langsung rukuk di rakaat pertama no. Milu rukuk, maka tekaran itu sempurna serakaatnya dengan alasan masih bro Fatihahnya waktu jamin isi imam lantaran yang memang terlambat datang. Seandainya dengan Rasulullah SAW, maka berarti dia masbuk. Lamun ketinggalan ruku dari rakaat pertama, masuklah ia dari rakaat kedua, berarti ninggalan serakaat. Apabila Abu Bakar Siddiq kepada para sahabat, wah lengkap 4 rakaat, in silakuan salat asar atau salat zuhur atau salat isya, maka tinggallah menunggu Rasulullah untuk menyempurnakan serakaat malik. Ante barek ya, periuk-periuk salam. Kadang-kadang ini yang terjadi kasus demikian ke masyarakat daripada umat Muhammad SAW. Ini terjadi. Karena sebelum makmum pengganti dia ada pede. Jadi pengganti sampai duduk lantaran arak datang si terganti. Imam si terganti itu. Berarti imam si pertama kemudian datang, imam pengganti ya maksudnya imam si kedua. Dia mundur imam si kedua, datanglah imam si pertama untuk jadi imam. Adalah kasus terjadi di Rasulullah SAW bahwa depan ini di akhir-akhir hayatnya, di saatnya isi akan meninggalkan dunia. Saya karena anggap si Allah Ta'ala selesai tugas Rasulullah SAW, tinggal estafet kekhalifahan terpegang si para khulafaur rasyidin. Para khulafaur rasyidin terus sampai kepada Umar bin Khattab, mulai para sahabat bertikai. Walau lama pas 5 bang yang bertikai sampai Umar bin Khattab terbunuh. Berlanjut sampai Utsman bin Affan terbunuh. Sampai Ali bin Abi Thalib terbunuh. Maka sesuatu yang berlaku oleh sahabat, dia terkangguang untuk mengklaim saya salah, saya kena. Wa ma jara bainal ashabi naskutu. Apa sih berlaku di antara para sahabat berdoa. Dan dia menilai misalnya antara Ali bin Abi Thalib kata Muawiyah, Sayyidina Husain kata Yazid bin Muawiyah, pro Ali pro Muawiyah dikanggu karena sahabat. Karena bagaimanapun Rasulullah akan membela para sahabat, walaupun waina terbunuh isi ya Yazid pada jino, walaupun di tangan langsung membunuh lagu tangan daripada para pembunuh bayaran, karena pembunuh bayaran ini lah yang membunuh Sayyidina Husain. Jadi dia terkanggu dan sampai pihak itu karena bagaimanapun maksud Rasulullah akan membela sahabatnya dan akan membenarkan akan sahabatnya berdua karena dia masih dalam suasana termasuk kepemimpinan dan kekhalifahan isi terjamin si Rasulullah SAW akan kebenaran keadilan sampai kepada selesai pemerintahan Yazid bin Muawiyah dan seterusnya. Bila si Rasulullah SAW bagaimanapun dia para sahabat. Jadi lebih-lebih bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, maka kehormatin bulan dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhkan diri daripada hal-hal yang mendatangkan dosa, terutama sekali biwe. Terutama sekali 4 macam. Pertama daripada ghibah. Si kedua adalah daripada qaul zur, omong kotor-kotor. Si kedua adalah buhtan, berbohong. Si keempat jidal, berdebat, berbantah-bantah.
Situ parang berbantah-bantah lo apabila adu argumentasi dengan menyalahkan lawan bantah, membenarkan diri sendiri. Terus nanti jidal akan sangat belit dosa nele bulan haram Zulkaidah Zulhijjah. Maka ya tanjuran di bulan-bulan haram ini melakukan suatu pegawaian isi bagus doang. Apabila sebuah pegawaian bagus itu bau lakukan, cobalah pegawaian bagus si bau si lakukan. Si penting tidak kosong. Bulan si 4 ini haram, apa namanya Zulkaidah Zulhijjah haram, kemudian Rajab. Dan penuh isi pegawaian bagus. Pegawaian isi mendatangkan pahala baik seberhubungan kepada Allah maupun seberhubungan kepada para manusia hamba-hamba Allah. Babu mandakhala yang berbadak di Abu Bakar bahwa Rasulullah hadir. Ya sebenarnya maksudnya yang beritahukan tentang Rasulullah hadir. Tiba-tiba Rasulullah SAW dilihat ya Rasulullah SAW. Fa'asara Rasulullah SAW, maka memberi isyarat oleh Rasulullah SAW, animkus makanaka, bahwa tinggallah engkau hai Abu Bakar makanaka di tempat engkau. Dah. Para pa'a Abu Bakrin, maka ngangkatlah Abu Bakar. Angkat Abu Bakar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Mengangkat oleh Abu Bakar SAW minut yadai akan dua tangannya, fahamidallaha, maka dia pun memuji kepada Allah Ta'ala, alama amarahu bi Rasulullah SAW, atas apa yang memerintahkan akan oleh Rasulullah SAW, mendalika daripada nikmat itu. Summastakhara Abu Bakr, kemudian mundurlah Abu Bakar, hatta istawa fisab, sehingga dia lurus dengan saf yang pertama daripada saf para jamaah, lurus. Wa taqaddama Rasulullah SAW, lalu maju Rasulullah SAW, fasalla, maka dia sholat, bersama para sahabat dari imam langsung. Falamma insarafa, maka manakala berpaling, qala, berkatalah Rasulullah SAW, ya Abu Bakr, hai Abu Bakar, ma mana'aka an tasbuta iz amartuka, apa yang menghalangi engkau untuk tetap tinggal di mimbar ketika saya perintahkan engkau. Jadi keketuaan Abu Bakar kumbeknya antek di dendor jadi imam memimpin sahabat, padahal yang nyuruh pelingin bahasa Rasulullah SAW. Faqala Abu Bakar, maka berkata Abu Bakar, maka li Abi Kuhafata, maka tidaklah pantas bagi Abi Kuhafah ayu salliya baina yaday Rasulillah, bahwa dia sholat di hadapan Rasulullah SAW. Jadi kan suul adab siparan dari Abu Bakar. Dia termasuk bagian daripada sulukul adab khairul minal itba'. Menjalani budi pekerti, akhlakul karimah itu adalah lebih bagus daripada mengikuti. Padahal kan sami'na ata'na, kami dengar dan kami taat. Allah memerintahkan atiullah wa atiur rasul. Maka dia taat Abu Bakar dari Rasulullah, senyuruh yang dotlek jadi pemimpin sahabat dari imam. Berarti kan lamun dia taat, lawannya adalah asa, durhaka. Lagu nilai daripada sebuah adab jauh lebih tinggi daripada ketaatan apabila mengarah kepada sul adab. Bahkan dalam ilmu tasawuf, para ulama-ulama sufi sangat menjunjung tinggi siaran adab, sul adab kepada guru, terutama sekali sul adab apalagi kepada Rasulullah SAW. Nah ialah tidak mundur Abu Bakar Siddiq bersabda kepada sahabat secara desa pertama yang tidak pantas bagi Abi Kuhafah untuk melakukan salat lagi Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, maliya ra'aitukum, tidak ada
bagi saya melihat kalian aksar tumut tasbih, kalian memperbanyak tasbih. Artinya kumbet nanti daripada menepuk-nepuk tangan, memberitahukan kepada Abu Bakar, daripada Abu Bakar. Min ribatin man rabahu syai'un, siapa saja yang meragu-ragukan akan oleh suatu fi sholati, pada sholatnya, fal yusabbih, hendaklah dia bertasbih, hendaklah bertasbih. Fa innahu, maka sungguhnya, iza sabbaha, apabila dia bertasbih, iltafata ilahi, dia pun menengok ke arahnya. Wa innamat tasbihu linisa, dan hanya saja tasbih kita untuk perempuan. Dengan nina si tasbih ini, dengan nina apabila memberitahukan suatu keliruan dan kesalahan, Allah cukup dengan tasbih, tidak dengan suara, tidak dengan suara, tidak dengan tasbih. Karena apabila dengan tasbih berarti berbeda ya, barat dengan mama tasbih. Nina cukuplah tasbih. Ini si jadi inti di samping penggantian imam di tengah perjalanan, isi makmum sebelum datang atau si imam sebelum datang, cuma malah sebelum apakah ia belum datang Rasulullah SAW setelah rukuk daripada rakaat pertama atau sebelum rukuk daripada rakaat pertama. Namun datang setelah rukuk daripada rakaat pertama, berarti ya teparalin imam masbuk, tidak makmum masbuk. Kemudian si kedua, ia kalau mulai tasbih bagi dengan mama untuk memberitahukan imam keliru atau mungkin hal-hal lain, dan tasbih. Adapun namun tasbih adalah untuk danina. Babu, ini satu bab.